Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Amin. Insyaallah ya jamaah apa nih? Sore apa ini? Baik, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang lumayan dingin ya. Mungkin kalau di rumah kita enggak terasa dingin. Saya dari nyebrang dari seberang aja RW sebelah naik motor tuh terasa dinginnya luar biasa. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali ya, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan hidayah kepada kita untuk terus taat kepadanya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan Ramadan ini 1446 Hijriah ya, 47 46 ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqah ila arba'ina. Surga itu rindu ya, kepada 4 orang. Ya, kepada siapa? 4 orang. Yang pertama adalah Al-Quran, mereka yang selalu membaca Al-Quran, selalu hadir dengan Al-Quran di rutinitas kehidupannya. Yang kedua adalah hafizul lisan, mereka yang selalu menjaga lisannya dari pembicaraan yang sia-sia, dari membicarakan aib atau kekurangan saudara atau tetangganya. Kemudian mut'imul ji'an, surga juga rindu kepada mereka yang selalu memberikan makanan kepada orang yang lapar, yang membutuhkan donasi, membutuhkan bantuan. Yang terakhir adalah orang yang dirindukan oleh surga, mereka adalah sholihin fi Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa nggak boleh juga. Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, berbicara mentadabburi tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit banyak menyampaikan terkait tentang hak-hak tetangga,
bahwa mereka tetangga memiliki hak yang sangat besar di atas kita yang wajib kita tunaikan, dan semakin dekat tetangga dengan rumah kita, maka dia semakin banyak pula memiliki hak-hak atas kita. Jadi di dalam Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu mengajarkan tentang kita konsep prioritas, mana yang mesti harus lebih kita utamakan. Kalau tetangga tersebut semakin dekat dengan rumah kita, maka dialah yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan ketimbang tetangga yang jarak rumahnya lebih jauh. Maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Jadi di dalam kita bersikap, ya, itu jangan sampai kebalik. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan amal-amal sunnah, yang sifatnya sunnah, kemudian kita menyampaikan amalan-amalan yang wajib. Ini kadang tidak sedikit dari kita yang kembali mengaplikasikannya, mendahulukan yang sunnah tapi yang wajib ditinggalkan, terlantarkan. Misal saking semangatnya, ya, orang sholat malam bangun jam 3 gitu kan, ya, mandi, wudu, kemudian sholat, ya, sampai subuh, ya, tiba-tiba pas dekat subuh tidur, ya. Benar atau salah nih, Pak? Salah 100%. Kalau memang nggak kuat, ya sudah, sholat subuh aja, nggak perlu sholat tahajud. Karena sholat subuh itu punya wajib. Jangan sampai kebalik. Di dalam Islam, ya, agama kita mengajarkan seperti itu. Hal-hal yang prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ya, lebih aku cintai, ya, ketika apa? Dia mengerjakan perintah-perintah yang wajib. Lima tahun yang aku telah wajibkan kepadanya. Jadi Allah sangat suka ketika hamba-Nya itu menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Allah sangat suka kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan hamba-Ku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, an-nawafil. Jadi wajib dahulu baru sunnah. Ketika seseorang cerdas, ya, di dalam mengaplikasikan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, maka apa? Fa'idha ahbabtuhu, ya, kalau aku sudah cinta dengannya, ya, hadits selanjutnya Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Allah akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Artinya apa? Ya, bukan berarti Allah itu bersatu di dalam diri kita, tapi pendengaran, ya, dan penglihatan kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi orang yang cerdas, yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya juga, ya, mereka yang mampu memilih dan memilah kebaikan yang lebih baik di antara dua kebaikan. Mereka yang bisa memilah kemadaratan yang lebih besar di antara dua kemadaratan. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sampai di bab yang ke-60. Yang bab ke-60, man aghlaqal baba 'alal jar. Orang yang menutup pintunya terhadap tetangganya.
artinya nggak mau berbagi kebaikan kepada tetangga, sehingga dia selalu menutup pintunya. Kita baca hadisnya. Ali bin Umar qala laqad ata alaina zamanun. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia mengatakan, laqad ata alaina zaman, telah datang kepada kami sebuah masa, sebuah waktu, au qala hinun, wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim, yang mana orang di antara kita itu lebih suka kepada saudaranya, lebih sayang kepada saudaranya sesama muslim daripada dinar dan dirham. Tsumma al-ana ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi muslim. Kemudian sekarang tiba masanya, tiba zaman, dinar dan dirham itu lebih dicintai daripada saudaranya muslim. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumil qiyamah. Betapa banyak tetangga yang menggandeng tetangganya pada hari kiamat. Yaqulu, sembari mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, hadza aghlaqu babahu duni. Orang ini dulu ketika di dunia menutup pintunya terhadapku. Famana'a ma'rufahu, dia juga menghalangi kebaikan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini berbicara tentang orang yang menutup pintunya terhadap tetangganya. Ya. Jadi di dalam hadis ini Ibnu Umar, ya Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan tentang kehidupan para sahabat yang indah. Ya. Bagaimana kisah para sahabat, bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat indah, yang mereka lebih mendahulukan saudaranya sesama muslim, mereka lebih mencintai saudaranya ketimbang harta yang mereka miliki. Ya, meskipun para sahabat itu fakir, ya, nggak semuanya, banyak juga sahabat yang kaya. Artinya meskipun mereka itu fakir, ya, tapi mereka sifat izarnya, sifat mendahulukannya kepada sahabatnya, ya, kepada tetangganya, itu luar biasa. Ketika para muhajirin, ya, mereka berhijrah ke Madinah, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor? Bagaimana bentuk izarnya mereka kepada sahabat Muhajirin? Bukan hanya rumah yang diberikan kepada mereka, bukan hanya uang yang diberikan kepada mereka, tapi mereka berbagi istri. Bukan istrinya dinikmati bareng-bareng, ya. Tapi ini saya punya dua istri, ya, Fulana A, Fulana B. Coba Anda lihat mana yang paling cantik, nanti saya ceraikan, kemudian Anda nikah. Luar biasa, Pak. Sambung kalau kita ini, Pak. Kita ceraikan istri kita salah satunya, kemudian suruh nikahin orang lain. Wow. Gila, Pak. Habis ini, Pak. Nanti saya jadi penghubungnya, gak apa-apa. Jadi luar biasa bentuk izar mereka para sahabat. Ya. Pertanyaannya, sahabat Muhajirin yang ditawar istri tadi menerima, ya, kira-kira menerima atau menolak?
Alhamdulillah saya dapat istri. Terima gak? Apa kata sahabat Muhajirin tadi? Gak usah Anda ngasih harta, gak usah Anda ngasih kebun, gak usah Anda ngasih istri. Tunjukkan kepada pasar. Mana pasar sini? Biar saya datang ke sana. Sahabat saya berkata, Abdurrahman ini kalau yang ditawari kita ya, alhamdulillah dapat istri baru ini. Ya, tapi itulah para sahabat. Ya, bahkan saking mulianya para sahabat. Jadi ketika mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, itu tidak perlu lagi di cross check tentang sahabat tersebut. Jadi kalau misal ada tabi'in, ya, atau tabi'in yang meriwayatkan hadis, ya, maka ini harus diteliti terlebih dahulu. Siapa fulan ini yang meriwayatkan hadis ini? Siapa yang orangnya? Bagaimana biografinya? Benar yang ini orang yang thiqah, yang dapat dipercaya? Bagaimana kekuatan hafalannya, kekuatan tulisannya? Harus diteliti terlebih dahulu. Tapi kalau para sahabat kulluhum udul, mereka semuanya adil. Artinya nggak perlu lagi diteliti tentang keabsahan seorang sahabat tersebut. Jadi hidup para sahabat itu sangat sederhana, ya, sangat simpel. Mereka juga nggak terlalu ngobrol pada bahasa Jawa tentang materi-materi duniawi. Mereka hanya memiliki harta yang cukup, ya, untuk sehari dua hari. Mereka nggak pernah yang namanya menimbun atau menabung harta yang sangat banyak, ya, di ATM berapa enggak pernah. Ini para sahabat, kehidupan mereka sangat indah. Ya, mereka lebih memprioritaskan mendahulukan saudara yang sesama muslim, ya, daripada mereka mencintai harta yang mereka miliki. Nah, sekarang tuh mata ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Sekarang datang zamannya yang mana dirham, dinar, harta itu lebih dicintai daripada saudaranya sesama muslim. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yawmal qiyamah." Betapa banyak tetangga yang menggandeng tangan saudara tetangganya pada hari kiamat. Artinya menggandeng apa di sini? Artinya melaporkan kepada Allah, ya Allah, ini dulu tetangga saya itu menutup pintunya terhadapku. Dia nggak mau bantu aku ketika di dunia. Ketika di dunia aku ketok-ketok pintunya, tolong saya kehabisan beras. Dia nggak mau memberi, padahal stok berasnya melimpah di dapur. Jangankan beras, garam aja nggak mau ngasih. Ya, padahal ada garam di dapur. Nah, orang seperti inilah yang nanti di hari kiamat akan ditarik tangannya oleh tetangganya dan dilaporkan kepada Allah. Ini dulu fulan nggak mau ngasih kebaikan kepada saya. Garam pun saya nggak dikasih. Yang seharusnya dia bantu, dia salurkan yang kepadaku, ya, tapi dia menghalanginya. Dia nggak mau memberi. Ya pun sembari mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, hadza aghlaqa dunia. Orang ini dulu ketika di dunia menutup pintunya terhadapku. Jadi urusan tetangga itu
sangat ribet. Urusan tetangga itu sangat panjang. Ya, sampai mana panjangnya? Sampai akhirat. Kalau urusan kita kepada Allah, yaitu cukup di dunia saja. Kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau urusan kita kepada tetangga gak beres di dunia, maka akan terus berlanjut ke akhirat. Ya, maka kita harus benar-benar menunaikan hak mereka atas kita. Jangan sampai kita terlantar. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca kalimat hadisnya. Di dalam hadis ini terdapat penekanan agar memperhatikan hak tetangga, ya, dan anjuran agar bergaul dengannya meskipun dia berbuat zalim, karena dengan demikian dapat menimbulkan kedekatan, hubungan yang baik dan saling mencintai. Nah, jadi prinsip seorang muslim adalah terus berbuat baik kepada tetangga meskipun dia zalim kepada kita. Kita sampaikan di hadis yang di pertemuan sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Kenapa Allah gandengkan berbuat baik kepada tetangga dengan beriman kepada Allah dan hari akhir? Kenapa? Di antara alasannya karena kita harus ikhlas di dalam berbuat baik kepada tetangga. Ikhlas itu kaitannya dengan iman. Apakah tetangga itu baik dengan kita? Kita tetap berbuat baik. Apakah tetangga itu zalim kepada kita? Kita juga harus tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, karena urusan berbuat baik kepada tetangga ini adalah urusan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang berikutnya, bab yang ke-61. Ya, tadi bab ke-60 hadis nomor 111. Sekarang bab yang ke-61. Ini ada satu hadis. Bab la yashba'u duna jari. Tidak hanya meskipun tetangganya kelaparan. Ya. Jadi hadis ini atau bab ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh kenyang sementara melihat tetangga kita kelaparan. Kita tidur dalam keadaan kenyang, ya, sementara tetangga tidur karena saking lapar. Kalau kita tidur karena kekenyangan, ya, tetangga tidur karena kelaparan. Ini nggak boleh. Kita baca hadisnya. Muhammad bin Yatir mengabarkan kepadaku, dia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Bashir an Abdullah bin Musawir qala sami'tu bin Abbas yukhbiru bin Zubair yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu jari'un. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Musawir, seorang tabi'in. Dia mengatakan, sami'tu Ibnu Abbas yukhbiru Ibnu Zubair. Aku mendengar bahwa sahabat Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, ya, salah satu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Yukhbiru Ibnu Zubair, dia mengabarkan, yang menceritakan kepada Zubair yaqul, ya, jadi Ibnu Abbas ini mengabarkan kepada Zubair bahwasanya dia mendengar, ya, gitu, dia mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu jari'un. Aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang dan tetangganya kelaparan.
Abdullah bin Abbas mengabarkan kepada Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini seorang sahabat Muhajirin. Pernah kita sampaikan juga kalau tidak salah ya, bahwa beliau adalah sahabat yang pertama kali, sahabat dari Muhajirin yang pertama kali lahir ya. Jadi beliau lahir di Madinah yang pada tahun 2 Hijriah ya, jadi kurang 20 bulan setelah masa hijrah ya beliau lahir. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma ya. Zubair ya, Abdullah bin Zubair ya, Zubair ini menikah dengan Asma ya, berarti cucunya siapa? Abu Bakar. Beliau juga pernah ketika lahir ya, Ibnu Zubair ini yang mentahnik beliau ya, itu adalah Rasulullah. Tahu mentahnik Pak ya? Jadi kalau bayi baru lahir itu disunahkan untuk memberikan unyahan kurma ya, di mulutnya, bukan lidah tapi di atas lidah. Ini sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Salah satu faedahnya, manfaatnya agar kelak ya, sang anak itu tidak cedal kalau ngomong, ya, lancar ngomongnya. Nah, sahabat Ibnu Zubair ini yang mentahnik adalah Rasulullah. Ya. Maka beliau mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kenapa? Karena ludah baginda Rasul SAW masuk ke dalam tubuhnya. Baik, Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu," ya, tidaklah beriman. Maksud dari laisal mu'minu, ya, jadi di dalam bahasa Arab laisa ini termasuk kalimat peniadaan ya. Dan maksud dari laisa tidaklah beriman di sini adalah kamalul iman, yang kesempurnaan iman. Jadi bukan berarti orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar ya, laisa mu'min, bukan berarti keimanannya itu hilang secara keseluruhan ya, tapi apa? Kesempurnaan imannya hilang, tapi imannya enggak sempurna. Laisa mu'min, tidaklah sempurna keimanan seseorang yang apa? Yang dia dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis ini ya ditujukan kepada kita ya, jangan sampai kita beranggapan ini mah hadis bukan untuk saya sering berbagi kok ke tetangga. Perhatikan, iman itu yazidu wa yanqus ya, iman itu kadang kala naik, kadang kala turun. Nah, kalau lagi turun inilah yang terkadang kita terjadi perfuturan di dalam diri kita. Apa itu futur? Futur itu apa namanya? Bosan, malas, yang tadinya rajin ke masjid ya, ini futur, sholatnya di rumah. Yang tadinya satu hari bisa 1 juz, lagi futur, sehari cuma 5 halaman. Nah, terkadang keimanan seseorang ya itu yazid naik dan kadang juga turun. Sehingga ketika turun inilah ya kita harus muhasabah, harus cepat-cepat ingat, oh saya lagi futur. Nah, jadi di dalam ketaatan itu harus kita paksakan, harus kita paksakan. Baik. Mereka dikatakan tidak sempurna keimanannya ya, ketika mereka kenyang dan tetangganya lapar. Berarti kalau dia kenyang, ada tetangga yang lapar, dosa enggak? Dosa, sangat-sangat berdosa. Yang pertama, kalau misalnya gimana saja kalau saya nggak tahu ya bahwa tetangga saya itu kelaparan,
Yang pertama, kalau misal dia tahu ya kalau tetangganya kelaparan dan kemudian dia tidak memberikan bantuan, maka dia berdosa. Dosa karena apa? Tidak memberi. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan man kana lahu fadlun zadi, ya, barang siapa yang memiliki bekal ya atau makanan yang berlebih, falya'ud bihi 'ala man la zada, maka hendaknya dia memberikan kepada orang yang tidak mempunyai kelebihan. Kalau ada yang punya lauk atau nasi berlebih, maka hendaknya dia memberikan orang atau tetangga yang tidak. Hadis ini meskipun terkait dengan safar, ya, jadi ketika safar, misal ya, ada orang yang tidak punya bekal, maka hendaknya orang yang mempunyai bekal berlebih dia memberikan kepada saudaranya yang tidak mempunyai. Wa man kana lahu fadlun dhahbin falya'ud bihi 'ala man la zada. Barang siapa juga yang punya kendaraan berlebih, hendaknya dia memberikan kepada saudara yang tidak mempunyai. Artinya apa ya? Ketika misal kita melihat ada teman yang ketika ke masjid dalam jalan kaki, sedangkan kita naik motor, apa yang kita lakukan Pak? Klakson, saya dulu ya, atau digonceng, atau misalnya kita naik mobil, lihat ada teman-teman yang lagi jalan menuju masjid, jalan kaki, bukan hanya di klakson, ya. Ayo kabar sama-sama. Nah, Rasulullah mengajarkan seperti ini, ya, bahwa mereka akan berdosa ketika tahu saudara yang kelaparan dan dia tidak memperdulikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita nggak tahu? Kita nggak tahu kalau ternyata tetangga samping kanan atau kiri kita itu sedang kelaparan. Dosa nggak? Tetap berdosa. Dosanya apa? Dosa karena melalaikan. Dia tetap berdosa meskipun nggak tahu kalau tetangganya kelaparan. Kalau yang pertama tadi adalah dosa karena nggak mau memberi. Kalau yang sekarang dosa karena lalai. Maka kita sebagai tetangga itu harus respect, harus cekatan, cari kondisi tetangga kita itu bagaimana, membutuhkan sesuatu atau tidak. Jadi yang dicari tentang tetangga itu bukan hanya kekurangannya saja. Lihat suami istri apa? Lihat anaknya selalu bantah sama orang tuanya. Jadi yang jadi bahan omongan itu bukan hanya kekurangan tetangga. Tapi coba lihat dari sisi ekonomi dia butuh sesuatu. Jangan sampai dia kelaparan, dia butuh sesuatu, tapi ternyata kita nggak tahu. Mau juga. Baik. Cuma yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menolong tetangga, membantu tetangga, ya, itu juga nggak perlu yang namanya berlebihan, ya. Nggak perlu berlebihan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan yang di antara ibadur rahman, hamba-hamba Allah adalah mereka walladzina anfaqu lam yusrifu. Mereka ketika berinfak, bersedekah, mereka tidak berlebih-lebihan. Walam yaqtu, mereka juga tidak kikir, yang tidak pelit. Lalu bagaimana? Wa kana baina dzalika qawama.
ya pertengahan antara berlebihan dan kikiran. Sebutuhnya tetangga yang kita berikan. Baik, kebaikan yang kita berikan kepada tetangga itu lagi, albiru lagi, kebaikan yang kita berikan kepada tetangga itu tidak akan pergi sia-sia, ya, tidak akan pergi sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan ya kepada tetangga pasti akan bermanfaat untuk diri kita, ya, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Baik, kita bacakan dulu hadisnya. Iman seorang mukmin tidak sempurna, ya. Kita katakan tadi, laisal mukmin di sini bukanlah hilang secara keseluruhan keimanan dia, tapi kesempurnaan. Jadi iman seorang mukmin tidak sempurna sebelum memperhatikan keadaan tetangganya. Ya, tidak merasa bodoh terhadapnya. Jadi merasa enggak lihat, ya, padahal tetangganya butuh makan, ya, tapi dia pura-pura enggak lihat. Dan menolongnya sesuai dengan kemampuannya, ya, nggak perlu berlebihan. Ya. Berlebihan itu ya bisa juga, misal dia terlalu royal kepada tetangganya, tapi istri dan anaknya tidak diberikan hak. Ya, misal sebulan gajinya 10 juta, ya, diberikan ke tetangganya 7 juta. Ini berlebihan, ya. Dan ini juga skala prioritas juga jatuhnya. Yang harus ngerti mana yang lebih diprioritaskan. Tetangga atau istri, Pak? Istri tetangga atau istri sendiri yang diprioritaskan? Istri sendiri, ya, bukan istri. Baik. Bab yang berikutnya, bab yang ke-62. Ya. Kalau tadi, ya, Imam Bukhari menyebutkan bab tentang keimanan seseorang itu tidak sempurna ketika dia kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Nah, di bab ini ada bentuk solusi, ya, ada bentuk solusi. Bagaimana di antara cara berbuat baik kepada tetangga. Di sini dikatakan bab tentang memperbanyak uang, ya, apa, Pak? Memperbanyak air, ya, ketika memasak untuk dibagikan kepada tetangganya. Kalau kita masak sup, ya, makanan yang berkuah, masak apalagi sayur asam, maka disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak uangnya, airnya. Beli sop yang satu paket itu kan 5.000, ya, uangnya 2 juta. Nah, ini sangat pas. Sayur asam yang bungkusan 5.000, uangnya 2 juta. Ya, walaupun mungkin nggak cocok sama saudara yang ibu, ya kan, nggak sesuai, ya, tapi ini yang dianjurkan di dalam Islam, ya, ketika masak diperbanyak uangnya. Terlebih di apa, kalau ada uang berlebih, beli edelan gitu kan, ya, atau daging apa, rongkongan ayam misalnya, ya, untuk lebih nambah segar uangnya. Nah, kita baca hadisnya. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah bin Al-Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawani, dari Abdullah bin As-Sabit, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalath, ya, an Abi Dzar qala, dari sahabat Abu Dzar dia mengatakan, ya, Abu Dzar ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, ya, Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Beliau adalah minas sabiqin al-awwalin, dan termasuk sahabat yang pertama masuk ke dalam Islam. Dia mengatakan, awsani khalili,
sallallahu alaihi wasallam bitalan. Kekasihku, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku tentang 3 perkara. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Allah di dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Jadi nasihat yang masuk atau diberikan kepada kita, atau nasihat yang kita berikan kepada saudara kita, ini sangat bermanfaat. Ya. Maka jangan sampai kita menolak nasihat yang diberikan kepada orang lain untuk kita. Itu sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai, ya, jangan merasa benar. Ya, sebagai seorang pimpinan jangan merasa benar. Kalau bisa diingatkan bawahannya, diingatkan jamaahnya, ya, tentang perkara yang memang keliru, ya, pernah keliru di dalam menyampaikan, pernah keliru di dalam membawa hati, pernah keliru mengutip ayat, ya, kemudian diingatkan sama jemaah, ya terima. Ya, namanya manusia, ya, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ya, bukan berarti kalau diingatkan jemaahnya nggak mau benar, nggak mau mati. Ya sudah bilang jazakallah, terima kasih sudah mengingatkan. Baik. Abu Dhar mengatakan, kekasihku Rasulullah telah memberikan nasihat kepadaku tentang 3 perkara. Yang pertama, asma'u wa uti'u walau lihamdin mujadda'in atraf. Ya. Hendaknya aku mendengar dan taat, ya, maksudnya ini adalah dengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah hamba sahaya. Ya, mujadda'in atraf. Mujadda'in atraf itu yang apa? Jarinya nggak ada. Penyakit apa juga yang kusta. Ya, meskipun dia punya penyakit kusta yang mengakibatkan jari-jarinya putus, gitu ya, maka dia harus tetap taat. Di antara nasihat Rasul bahwa hendaklah kamu mendengarkan, hendaklah kamu taat kepada pemimpin meski dia seorang hamba sahaya, seorang budak, dan tangannya atau jari-jarinya enggak ada. Kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Pemimpin itu manusia atau malaikat? Manusia, sama seperti dengan kita. Bayangin, pemimpin itu bukan hanya merawat keluarganya, mengurus keluarganya, tapi yang diurus adalah seluruh negara. Dia diamanahkan dengan amanah yang begitu besar, yang tidak semua orang mampu untuk mengemban amanah ini. Makanya di dalam agama kita sangat banyak sekali pembicaraan tentang pemimpin. Sangat besar amanah yang diberikan kepada mereka, mengurus umat, sehingga kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus nurut, harus taat kepada mereka, meskipun dia seorang hamba sahaya. Ya, kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak pas, ya, tidak sesuai dengan kemauan kita, ya hendaknya kita sadar. Atau kebijakan yang merugikan rakyat, bagaimana? Unjuk rasa boleh nggak, Pak, di dalam Islam? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah al-khuruj. Al-khuruj itu maksudnya adalah kudeta. Itu nggak boleh. Ya, mengumpulkan massa dengan membawa senjata lengkap, ya, datang ke istana presiden, kemudian memiliki nggak boleh di dalam Islam. Jadi kalau hanya unjuk rasa menyampaikan nasihat, ya, kepada pemimpin ini, jangan malah berbalik, ya.
kita mencela mereka, menghina mereka. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahana sultana ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin, maka Allah akan menghina. Nah, ini nasihat pertama kepada sahabat Abu Bakar, ya, dari Rasul. Ya, ingat juga, sahabat ini bukan hanya tertuju khusus untuk Abu Bakar, tapi semua kita juga masuk di dalam kategori ini. Ya, nasihat ini juga untuk diri. Nasihat yang kedua, wa idza shana'ta marqatan fa'athir ma'aha. Apabila kamu membuat marqah itu ya di sini diartikan sup. Ya, tapi kalau di dalam bahasa Arab marqah itu artinya apa namanya? Masakan daging yang berkuah. Itu marqah. Jadi kalau kamu buat kuah daging, kaldu gitu ya, itu harus diperbanyak airnya. Ya, ini ada ibu ya. Nah, ibu ya, yang di belakang mungkin bisa didengarkan. Ya. Jadi kalau masak menu yang berkuah, maka anjurannya adalah untuk memperbanyak airnya. Ya. Meskipun isinya sedikit, ya, tapi kuahnya yang Tsummandur ahla baitin min jironika. Kemudian lihat ya keluarga tetangga sekitar. Ya. Fa'asibuhum minhu bima'rufin. Dan kemudian berikanlah kepada mereka yang masakan tadi bima'rufin, dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Kalau misal kita ngasih makanan yang biasa gitu, ngasih makanan yang sederhana, itu ya jangan sok-sokan ya. Kalau kasih ya saya lihat anak kamu itu orang ini ya saya kasih lauk yang kita nggak tahu gitu. Ya, kalau misalnya kita ngasih masakan yang sederhana, misalnya Mas, ini saya punya lauk, ya, tapi ya nggak banyak, isinya juga biasa, cuma kentang, wortel gitu ya, terus diirisi ya, biasanya sop gitu, seledri gitu ya, taburin bawang merah goreng, ya, mudah-mudahan suka. Jadi jangan pakai kata-kata yang menyakiti, ya, masih enggak seberapa, ya, tapi kalimatnya sosok. Terus pakai kalimat yang pas. Ya. Makanya kenapa di dalam interaksi kepada tetangga ini kalimat memberi ya, itu tidak pakai kalimat saudara, tapi kalimat apa? Hadiah. Kalimat apa? Hadiah. Jadi kalau kita memberi kepada tetangga, ya, itu jangan pakai kalimat saudara. Bah, ini saya ada sodakoh buat sampean, tolong diterima. Benar kan? Kalimat saudara itu, kalimat yang notabene itu ya, dari orang kaya ke orang miskin. Ya, makanya kenapa di dalam hari interaksi dengan tetangga itu yang dipakai bukan saudara, tapi apa? Hadiah. Ya. Mungkin Mbak, Mas, saya punya hadiah buat saya, tolong diterima. Ya apa adanya meskipun sederhana, ya tapi mudah-mudahan suka. Makanya Rasulullah juga itu tidak menerima sedekah, ya tapi menerima hadiah. Ya, dengan cara yang baik, ya ketika memberi ya sesuatu kepada tetangga itu dengan cara yang baik. Wasali, ya nasihat yang kedua tadi. Sekarang nasihat yang ketiga, wasali as-salata li waqtiha. Dan sholatlah di waktunya, tepat waktu. Tepat waktu itu artinya di awal waktu. Jangan sampai diundur-undur. Sholat subuh jam 4:30 di
diundur-undur sampai jam 5 atau setengah. Sholat isya jam setengah 8 diundur-undur sampai jam 9. Ya, tapi di awal waktu. Karena sholat di awal waktu ini merupakan perkara atau ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Afdhalul a'mal as-shalatu 'ala waqtiha. Yang sholat atau amal yang paling mulia, yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Fa in wajadta al-imama qad shalla faqad ahrazta sholat. Kalau kamu telah mendapati imam telah sholat, maka kamu telah memelihara sholat. Artinya kalau kita sholat bareng imam, ya, enggak masbuk, ya, berarti kita dikatakan telah menjaga sholat kita. Tapi kalau kita sampai masbuk tanpa udzur syar'i, ya, lalai, maka itu dikatakan apa? Tidak sholat di awal waktu, tidak menjaga sholat. Wa illa fa'iyana rafidatun. Dan apabila tidak, maka itu adalah kesunahan. Maksud kesunahan di sini adalah ketika misal kita sedang safar, ya, harus balik, ya, kita habis mudik kemudian balik ke rumah. So dari Cirebon, ya, kemudian pulang ke Alam, berangkat jam 7, ya, sampai di Villa Nusa Indah apa? Sudah zuhur, ya, maka kemudian mampir ke Masjid Asy-Syifa, ya, sholat dulu di sana. Selesai sholat, ya, sampai di Alamin tiba-tiba masih pada sholat, nah, sehingga kita ikut gabung sholat. Nah, sholat yang kedua ini adalah sunnah bagi kita. Boleh nggak? Ya, misal kita sudah sholat dulu di Masjid Asy-Syifa tadi, ya, kemudian sampai di Alamin ternyata masih pada sholat, ya, maka barulah boleh sholat lagi. Dan sholat yang kedua ini dihukumi sunnah. Atau misal kita sudah sholat di Alamin, jamaah selesai, sudah selesai salam, tiba-tiba ada jamaah yang baru datang, satu orang telah. Maka sunnah dianjurkan bagi kita untuk sholat bareng dengan dia. Mas mau sholat? Yuk saya temani. Saya tadi sudah sholat, tapi gak apa-apa saya temani. Nah, sholat kedua kita ini itu hukumnya sunnah. Jadi dianjurkan. Supaya apa? Supaya orang yang datang telat tadi mendapatkan pahala berjamaah. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. 3 nasihat, ya, kepada Abu Dzar dari baginda kekasih Rasulullah SAW. Yang pertama taat, yang kepada pemimpin. Yang kedua memperbanyak kuah yang ketika memasak. Yang ketiga adalah sholat di awal waktu. Kita baca kandungan hadis. Syuruk berapa? 2. Kandungan hadis terakhirnya. Yang pertama, disunahkan menasihati orang-orang yang dicintai. Ya, disunahkan menasihati orang-orang yang dicintai. Ada sebuah doa yang sering kita baca, entah itu di dalam sholat atau ketika setelah selesai sholat, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Apa ya? Ini doa yang disunahkan kita baca entah sebelum salam, ya, atau doa ini setelah sholat. Doa ini, ya, itu merupakan nasihat kepada nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku ini cinta kepadamu. Ya, sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat, bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku
tolonglah aku untuk apa? Selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Maka sangat disunahkan, dianjurkan untuk kita selalu menasihati orang-orang yang kita cintai, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Yang kedua, tidak boleh merendahkan satu pun kebaikan, karena semua kebaikan adalah baik. Jadi meskipun kebaikan tersebut yang terkadang terlihat remeh ya di mata kita, tapi bisa jadi yang kebaikan tersebut besar di mata tetangga kita. Seperti masak tadi. Mungkin kalau kita rasa ya orang yang berduit itu kan masak daging biasa masak daging setiap hari juga masak. Tapi belum tentu di mata tetangga. Bisa jadi tetangga itu cuma setahun sekali makan daging. Pas Idul Adha saja baru dapat daging. Maka jangan merayakan kebaikan. Di dalam hadis lain Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan meskipun kecil. Walau anta akhaka biwajhin tawqi. Ya, meskipun ketika berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, pasang muka senyum ketika jumpa dengan saudara, ini termasuk kebaikan dan dinilai ibadah di dalam agama Islam. Yang ketiga, memelihara sholat pada waktunya, sholat di awal. Yang keempat, disyariatkan mengerjakan sholat bersama imam sebagai sholat sunnah bagi orang yang telah mengerjakan sholat wajib di rumahnya ya, atau di tempat lain, meskipun dengan berjamaah jika ia menjumpai sholat jamaah di masjid. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kelima, petunjuk Nabi SAW terhadap umatnya menuju akhlak yang mulia, dan ini juga merupakan ya, tujuan diutusnya Nabi SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Yang terakhir, disunahkan saling memberi hadiah di antara tetangga karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menambah kasih sayang. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tahaddu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Baik, selesai ya. Ada dua hadis, tapi hadis yang kedua itu sama ya. Redaksinya sama ya, tentang memberi makanan kepada tetangga dengan cara memperbanyak uang ketika memasak. Baik, inilah yang dapat kami sampaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak tetangga. Insyaallah pertemuan berikutnya masih di bab tetangga tentang khairul jar, sebaik-baik tetangga. Siapakah mereka? Orang yang paling baik. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.